بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan nikmat diberikan hati yang mencintai Islam serta mencintai keimanan. Ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu nikmat mencintai Islam dan mencintai iman. Karena dengan mencintai agama yang mulia ini, kita akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan yang lurus, jalan yang pernah ditempuh oleh para nabi dan rasul, serta jalannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak hari ini orang-orang yang mengaku dirinya muslim tapi membenci Islam, membenci syariat Islam. Bahkan sebagian di antara mereka menganggap bahwa memperolok-olok salah satu syariat dari syariat Islam hanyalah main-main dan senda gurau saja. Padahal itu semua adalah bencana yang menimpa hati. Karena itu adalah merupakan bencana yang pernah menimpa kaum munafikin, di mana mereka bercandaria dengan cara memperolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun kafir dengan sebab itu. Oleh karenanya, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, ketika kita telah menemukan nikmatnya mengamalkan Islam ini dan nikmatnya mencintai Islam, maka bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan perasaan ini kepada kita semuanya. Naam, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian dari kitab tauhid. Masih pada bab al-khawfu minasyirk, takut dari berbuat syirik. Lihat pada halaman 105 di buku antum. Wa fil hadithi akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Rawahu Ahmad. Sesungguhnya yang paling kutakuti atas kalian adalah syirik kecil. Ada yang bertanya tentang syirik kecil tersebut, maka beliau menjawab, riya.
yaitu berniat untuk pamer amal. Perkataan penulis wa fil hadis, yang artinya di dalam hadis, yang disebut hadis ialah perkataan, perbuatan, penetapan atau sifat yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, kalau ada yang bertanya apa itu hadis? Hadis adalah perkataan, perbuatan, takrir atau penetapan atau sifat yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu arti hadis. Ditambah sedikit, baik yang terjadi sebelum kenabian maupun setelah kenabian. Baik yang terjadi sebelum kenabian maupun setelah kenabian. Sedangkan al-khabar ialah apa yang dinisbatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada selain beliau. Al-khabar bisa saja bermakna hadis dan bisa juga bermakna selain hadis Nabi. Ada istilah yang ketiga namanya al-athar. Al-athar ini tidak dinisbatkan kepada Nabi, tetapi dinisbatkan kepada para sahabat dan selain sahabat. Namun jika disebut dalam sebuah athar dari Rasulullah SAW, kalau ada hadisnya seperti itu ya, dalam sebuah athar dari Rasulullah SAW, maka athar tersebut adalah hadis. Ini hanya istilah aja ya. Syekh Utsaimin menjelaskan tentang wafil hadis. Arti al hadis adalah tadi disebutkan tadi. Ada bisa ulangi nggak apa arti hadis? Perkataan, perbuatan, penetapan sallallahu alaihi wasallam baik sebelum nubuwah sesudah kenabian. Ya. Karena ada perkataan dan perbuatan serta sifat beliau sebelum kenabian. Ya kan? Ada sifat-sifat beliau. Kan disebut dengan apa? Al-hadis. Selanjutnya penjelasan mengenai perkataan beliau, akhwafu ma akhafu alaikum. Perkara yang paling kutakuti atas kalian. Seruan ini ditujukan kepada orang-orang muslim. Jadi dikhawatirkan Nabi SAW terhadap orang muslim adalah syirik kecil. Sebab orang muslimlah yang layak dibuat takut agar menghindari syirik kecil. Dan kalimat ini tidak ditujukan kepada semua manusia,
Karena kalau ditujukan kepada semua manusia, syirik yang paling ditakuti yaitu syirik besar. Faham kan? Syirik yang paling ditakuti terhadap kaum mukminin, ya, kepada kaum yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf adalah syirik kecil, ar-riya. Makanya kalimat ini tidak ditujukan kepada semua orang. Nabi mengatakannya, akhwafu ma akhafu alaikum. Kum di sini siapa? Para sahabat. Sebab sabda beliau ar-riya, lafaz ar-riya diambilkan dari kata ar-ru'yah, merupakan kata dasar dari ra'a yura'i. Ra'a yura'i pakai hamzah ya, yang artinya memperlihatkan amal. Lafaz ini wajahnya seperti qatala yuqatilu. Jadi asal kata ar-riya diambil dari kata kerja ra'a yura'i. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Lihat, yura'un itu kata kerja daripada ar-riya. Riya itu kata masdarnya, kata dasar. Yang disebut riya ialah seorang beribadah kepada Allah agar manusia melihatnya, lalu mereka memujinya bahwa dirinya seorang ahli ibadah. Kalau memperlihatkan amal, pada dasarnya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah memperlihatkan amal agar dipuji oleh manusia. Kenapa? Karena ada amal-amal yang tidak mungkin kita sembunyikan. Iya atau tidak? Contoh ibadah mahdhah, salat berjamaah di masjid. Antum datang ke masjid pakai cadar enggak? Atau sembunyi-sembunyi? Datang ke masjid dilihat orang dan tidak bisa dihindari. Berarti yang menjadi masalah adalah bukan menampakkan amal. Yang menjadi masalah adalah niat daripada menampakkan amal itu, apa tujuannya. Kalau tujuannya untuk dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan riya namanya. Itu namanya ikhlas. Kalau tujuannya untuk mendapatkan pujian manusia, maka itulah yang disebut dengan apa? Ar-riya. Kata Fudail bin Iyad, barang siapa yang takut beramal karena takut riya, maka itulah riya. Ada orang nih ditanya, kenapa abang tidak ke masjid? Ditanya oleh istrinya, takut riya, dia bilang begitu. Maka orang ini pada hakikatnya apa? Sedang riya. Karena dia tidak beramal, dia berhenti beramal karena takut kepada selain Allah. Apa selain Allah tersebut? Ya riya. Riya makhluk atau tidak? Makhluk. Sekali lagi saya ulangi, yang jadi titik masalah itu bukan pada menampakkan amal, tetapi tujuan dari menampakkan amal itu apa. Kalau ingin dipuji manusia, maka itulah disebut apa? Ar-riya.
Ingin dipuji supaya dikatakan sebagai ahli ibadah. Padahal ibadah itu tidak sepatutnya diperuntukkan bagi manusia. Karena jika itu tujuannya, berarti itu merupakan syirik besar. Ya. Yang pasti ini dimaksudkan sebagai permisalan. Jika tidak, maka syirik asghar hanyalah riya. Padahal maksudnya bisa untuk as-sima, yaitu ibadah yang dimaksudkan untuk diperdengarkan kepada manusia. Jadi riya ini hanya contoh saja. Ada juga yang disebut dengan as-sima atau sum'ah. Apa namanya? Sum'ah. Saya jelaskan sedikit mengenai perkataan Syekh Utsaimin ini. Di sini beliau katakan sebelumnya, ya, lihat di atas. Jika seorang menyembah Allah, menyembah Allah ini tujuannya menyembah Allah. Tapi di sisi yang lain dia ingin dipuji manusia. Namanya apa? Riya. Namun jika dia beribadah karena manusia, bukan karena dipuji lagi ini, karena manusia, ingin mendekatkan diri kepada orang kaya misalnya, atau seorang calon kepala desa datang ke masjid ini ingin mendekatkan diri kepada para makmum supaya dapat suara, itu bisa jatuh pada syirik besar. Kenapa? Karena dia datang bukan untuk dipuji, tapi karena manusia, bukan karena pujian manusia, tapi ingin mendapatkan manusia itu sendiri. Apanya? Suaranya misalnya begitu. Dalam kompetisi pemilihan ketua RW, ketua kepala desa atau yang lainnya. Nah, itu bahayanya perbuatan syirik. Beda tipis enggak? Beda tipis. Jika tujuannya sudah manusia, maka jatuh pada syirik besar. Kemudian selanjutnya kata penulis, penyebutan kata riya saja di sini sebagai bentuk syirik kecil hanyalah contoh. Walhasil di sana juga ada syirik kecil lain selain riya, namanya sum'ah, atau di situ disebut dengan sima'i. Disebut dengan apa? As-sima', atau istilah yang populer adalah sum'ah. Memperdengarkan amalnya kepada orang lain dengan tujuan agar dipuji oleh orang. Sekali lagi tujuannya apa? Dipuji oleh orang. Kalau masalahnya memperdengarkan saja, maka sungguh tidak akan ada orang yang baca, tidak ada yang mau jadi imam sholat jahar, ya kan? Kenapa Ustaz tidak mau jadi imam? Takut sum'ah. Ya kan? Salah paham. Kenapa antum tidak mau jadi imam subuh? Takut sum'ah, dia bilang begitu. Bukan itu menjadi masalah. Tujuan antum memperdengarkan apa yang harus diperdengarkan itu agar dipuji manusia, baru dikatakan apa? Sum'ah. Tapi kalau dia membacanya tujuannya bukan untuk dipuji, tetapi untuk mendapatkan orang. Misal di belakang ada akhwat yang dia damba-dambakan lagi menjadi makmumah di belakang. Akhirnya dia perbagus bacaannya supaya mendapatkan akhwat itu. Jatuh syirik besar apa kecil? Besar, ikhwan. Jadi ancamannya jatuh pada syirik besar. Karena bukan pujian lagi yang dia tuju. Yang dia tuju adalah zat manusia itu sendiri. Atau di belakangnya ada calon mertuanya. Kebetulan calon mertuanya lagi mencari menantu yang hafidh Quran. Nah, dia tampil di depan supaya dia dapat calon mertuanya. Ya. Nah, ini berbahaya. Jadi yang disebut dengan sum'ah adalah memperdengarkan amal agar mendapat pujian. Kalau sudah
tujuannya untuk mendapatkan, tujuannya adalah manusia misalnya begitu, maka itu jatuh pada syirik besar atau diancam dia terjatuh pada syirik besar. Ungkapan menggunakan riya ini termasuk hal yang dominan, perkataan yang sering digunakan, maka disebut apa? Ar-riya. Tapi jika ibadah itu dimaksudkan agar ditiru manusia, ini lain lagi hukumnya. Ini yang ketiga nih. Ada orang nih, dia ceritakan kepada orang lain, saya menghafal Quran dulu waktu di pondok, ya misalnya dia sebut 2 jam itu dapat 2 halaman. Diceritakan itu kepada santrinya, diceritakan itu kepada para murid-muridnya. Agar apa? Agar mereka meniru. Boleh atau tidak? Boleh, dia dapat dua pahala, pahala ibadahnya dan pahala dakwah. Lihat di sini. Tapi jika ibadah itu dimaksudkan agar ditiru manusia, maka itu bukan riya, tapi itu termasuk dakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Fa'altu hadza lita'tammu bi wa ta'lamu salati." Nabi SAW pernah salat di atas mimbar, menampakkan diri di hadapan para sahabat. Beliau katakan setelah itu, aku mengerjakan yang demikian ini agar kalian mengikuti cara solatku dan kalian mengetahui solatku. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Ya, itu menunjukkan ada poin ketiga yang harus diperhatikan. Kalau antum datang ke masjid nih, lewati orang banyak waktu datang sholat berjamaah, untuk agar mereka meniru antum dalam kebaikan, itu namanya apa? Dakwah. Namanya apa? Ad-da'wah ilallah azza wa jalla. Dan itu boleh. Ya. Kalau ada seorang dia membaca Al-Quranul Karim di depan orang yang ada di misal rel kereta atau di tempat-tempat umum, agar orang-orang menirunya, bagus atau tidak? Bagus, dakwah. Tapi kalau tujuannya hanya untuk viral, lain cerita. Lain apa? Lain cerita. Dan kita pun kalau melihat orang seperti itu, jangan juga kita menghukuminya. Mau viral ini, jangan begitu juga. Siapa tahu niatnya niat untuk berdakwah. Dan kita tidak berhak menghukumi hati orang juga. Makanya kalau ada imam bacaannya bagus, ya tidak boleh dia takut jadi imam, takut sum'ah, dia bilang begitu, tidak boleh. Nanti kalau masuk yang jadi imam aki-aki udah tua, tidak ada gigi pula, ketika sebut fa ketemu bibir atas dengan gusi bawah, pak gitu ya, habislah. Itu masalahnya. Maka oleh karenanya ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, pahami baik-baik permasalahan ini. Berarti ada 4 poin yang harus kita perhatikan di sini. Masalah riya ini. Pertama, disebut riya apabila seorang beramal, dia beramal karena Allah, tapi ingin juga dipuji oleh manusia. Ini syirik kecil. Masuk juga di dalamnya sum'ah tadi. Yang kedua, dia beramal tujuannya karena manusia itu sendiri, maka ini jatuh syirik besar. Yang ketiga, dia beramal menampakkan amal tujuannya agar ditiru oleh manusia. Ini namanya apa? Ad-da'wah. Yang keempat, kita tidak boleh menghukumi orang lain dia riya atau tidak, kecuali ada indikasi. Itu pun kita tetap berhati-hati.
Nah, tambahan poin yang kelima, afwan. Yang kelima, kita tidak boleh berhenti beramal karena takut ria. Catat beberapa teman-temannya ria dan sum'ah. Teman ria dan sum'ah memiliki berapa teman? Ya. Yang pertama, ar-riya itu sendiri. Yang kedua, ujub. Apa yang kedua? Ujub. Yang ketiga, sombong. Yang keempat, merendahkan orang lain. Yang kelima, syahwat. Yang kelima apa? Syahwat. Ini 5 penyakit hati yang sangat berbahaya. Tadi riya masuk di dalam sum'ah ya. Penyakit hati yang sangat berbahaya. Kalau kita semua ini selamat dari 5 perkara tadi, riya, ujub, sombong, meremehkan orang lain, dan syahwat. Kalau kita selamat dari 5 perkara ini, kata Fudail bin Iyad, maka sungguh dia akan terjaga dari keburukan dunia dan akhirat. Man wuqiya khamsan wuqiya syarrad dunya wal akhirah. Man waqa khamsan wuqiya syarrad dunya wal akhirah. Siapa yang terselamatkan dari 5 perkara, maka dia akan selamat dari keburukan dunia akhirat, kata Fudail bin Iyad. Apa 5 perkara itu? Beliau sebutkan dulu: al-ujubu war-riya'u wal kibru wal izaru wa asyahwah. Kata beliau, yang pertama wal izra'u wasyahwah, afwan, wal izra' wasyahwah. Yang pertama adalah ujub, kemudian riya, sombong, meremehkan orang, dan syahwat. Nah, kita coba berusaha menyelamatkan diri dari 5 hal ini. Dan 5 perkara ini sangat-sangat besar godaannya dalam kehidupan kita. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Iya. Seorang mempunyai uang 15 juta. Dia ingin menyumbang ke masjid 2 juta. Berat rasanya. Ketika ada orang yang memujinya, baru ringan rasanya. Ya enggak? Lihat godaan riya itu. Ya. Maka oleh karenanya siapa yang selamat dari sini, maka dia selamat dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menguji kita dengan kehidupan ini. Ujian yang berat adalah ujian hati tadi. Maka oleh karenanya penulis kitab tauhid ini menyebutkan bab khusus tentang bab takut kepada asyirik. Di antaranya adalah syirik kecil. Termasuk perkara yang bisa membuat kita beramal karena manusia adalah cinta popularitas dan cinta kepemimpinan. Saya sebutkan dulu. Dalam persaudaraan kita pun banyak terjadi kerancuan, permusuhan hanya gara-gara masalah dunia,
beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat memisahkan dua orang yang saling mencintai kecuali ambisi dunia yang diperturutkan. Popularitas yang takut disaingi adalah malapetaka dalam persaudaraan. Riasah atau kepemimpinan yang diperbutkan atau kepemimpinan yang dipertahankan adalah penghancur persatuan. Mengambil hak umat untuk pribadi adalah kezaliman yang akan dipertanggungjawabkan. Sehingga amanah yang harus ditunaikan kepada ahlinya dikhianati. Egois ala Fir'aun dan Yahudi dipertahankan. Meremehkan orang lain karena ras, suku dan warna kulit menjadi perangai yang mendasar pada penyembah hawa nafsu. Bahkan sebagian daripada mereka ada yang menggunakan Al-Quran dan hadis untuk menipu umat. Semua itu bersumber dari penyakit hati. Entah itu karena ujub atau riya atau meremehkan orang lain, sombong atau syahwat. Semua itu akan mengantarkan pada perkara-perkara yang sangat mengenaskan tadi. Lihat di buku antum. Mengenai riya. Dilihat dari sisi penggugurannya terhadap ibadah, riya itu dapat dibagi menjadi dua macam. Pembagian riya dalam bentuk pengguguran ibadah. Ada dua bagian. Macam yang pertama, riya ini terjadi pada pangkal ibadah, yaitu ibadah yang dilakukan seseorang hanya semata untuk riya. Amalnya batil dan tertolak. Yang didasarkan pada hadis Abu Hurairah di dalam sahih secara marfu', Allah Ta'ala berfirman, Ana aghna syuraka'u 'anis syirk faman amila amalan li ghairi taraktuhu wa syirkahu faman asyraka ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah, aku paling tidak membutuhkan untuk dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Siapa yang mengerjakan suatu amal yang di dalamnya dia menyekutukan aku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia beserta sekutunya. Berarti amalnya batal. Jadi riyanya dia lakukan di pangkal amal. Pokoknya tujuan asalnya agar dipuji manusia. Kan ada orang seperti itu. Keadaan yang kedua, riya itu datang secara tiba-tiba di dalam ibadah. Kan ada orang datang ke masjid niat mau mencari ridho Allah, tiba-tiba dia berdiri di saf pertama, di sampingnya ada orang yang dia kagumi, ya, sehingga muncullah ingin dipuji. Dengan kata lain, dasar ibadahnya karena Allah, tetapi kemudian riya, yaitu riya datang tiba-tiba. Hal ini dibagi lagi menjadi dua macam. Keadaan yang kedua ini dibagi lagi menjadi dua macam.
Yang pertama, dia dapat mencegahnya. Jadi dia itu dapat dicegah oleh dia sehingga tidak memudaratkan dirinya. Sebagai contoh, seorang sholat 1 rakaat, kemudian datang beberapa orang ketika dia memasuki rakaat kedua, lalu terpikir dalam hatinya untuk memanjangkan ruku dan sujud atau pura-pura menangis atau yang sejenisnya. Jika dia mampu mencegahnya, maka hal ini tidak memudaratkan dirinya karena ia telah berusaha. Ada orang nih lagi sholat, Allahu Akbar, lagi sholat di rakaat pertama, ya, begitu datang di rakaat kedua, ada orang-orang datang lagi, yang orang-orang ini orang yang dikaguminya. Muncul keinginan untuk memperbaiki amal supaya dilihat oleh orang-orang tadi, misalnya begitu kan. Nah, ini namanya riya tanpa diundang. Maka yang seperti ini, orang tersebut dia cegah, dia berusaha lawan dengan kembali berniat karena Allah. Maka riya yang datang tiba-tiba tadi tidak memudaratkan amal. Ya, amalnya tetap bernilai ibadah. Yang kedua, membiarkan riya, yaitu membiarkan riya menyertai dirinya. Yang setiap amal muncul karena riya. Amal itu muncul karena apa? Riya. Maka amalnya itu batil. Seperti jika dia memanjangkan berdiri, memanjangkan ruku dan sujud atau pura-pura menangis atau sejenisnya, semua amalnya ini gugur. Lalu apakah keguguran ini menjalar ke seluruh ibadah atau tidak? Kami jawab, hal ini tidak lepas dari 2 keadaan lagi. Lihat, 2 keadaan lagi ini. Ya kan? Pertama, jika akhir ibadah seperti awalnya, sehingga awal menjadi tidak benar karena kerusakan bagian akhirnya, sehingga semua menjadi rusak. Ya. Yang pertama, jika akhir ibadah seperti awalnya, sehingga yang awal menjadi tidak benar karena kerusakan bagian akhirnya. Contoh sholat, yang bagian akhirnya tidak rusak, begitu pula bagian awalnya. Tapi jika kemudian muncul riya di bagian tengah, maka semua bagian sholat itu menjadi gugur jika pelakunya tidak mencegahnya. Tidak apa? Tidak mencegahnya. Kedua, awal ibadah terpisah dengan akhirnya, yang bagian awal benar dan bagian akhir rusak. Yang dimaksud di sini, ibadah itu ada 2, ibadah yang nyambung, ibadah yang tidak nyambung, boleh dipisah. Yang nyambung misalnya sholat itu kan nyambung tuh, awalnya benar nih, ya awalnya benar, kemudian muncul riya di akhir, maka yang awal ini jadi rusak. Ada ibadah itu dipisah. Misal sedekah misalnya. Antum punya uang 100.000. Ketika antum sumbang 50.000, tujuannya untuk dipuji oleh manusia. 50.000 lagi untuk apa? Untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang 50.000 berikutnya batal? Jawabannya tidak. Nah, coba lihat di situ. Awal ibadah terpisah dengan akhirnya, yang bagian awalnya benar dan bagian akhirnya rusak. Selagi sholat itu tidak didahului oleh riya, maka ibadah itu benar. Sebagai contoh, seorang memiliki uang 100 rial, dengan mensedekahkan yang 50 rial dengan niat yang ikhlas, kemudian mensedekahkan yang 50 lagi dengan riya. Yang pertama diterima dan yang kedua tidak diterima, karena yang kedua terpisah dari yang pertama. Adapun sholat tidak bisa kita pisahkan kan, 4 rakaat. 2 rakaat ikhlas karena Allah, 2 rakaat karena manusia. Maka batal nggak sholatnya? Batil, tidak bernilai pahala, bahkan bernilai dosa. Adapun sedekah, uangnya bisa dipisah. Gitu. Jika ada yang bertanya, jika riya muncul di tengah wudu, apakah hal itu sama dengan sholat sehingga menggugurkan semuanya?
atau seperti sodako yang hanya menggugurkan bagian ria yang datang tiba-tiba saja? Dapat dijawab sebagai berikut. Wudu kan beda dengan sodako dan solat, ya kan? Dapat dimungkinkan dua-duanya sehingga sama dengan solat, karena wudu merupakan satu ibadah yang menjadi bagian bertautan dengan bagian yang lain. Karena proses pensucian anggota-anggotanya bukan merupakan ibadah yang berdiri sendiri. Begitu pula dengan sodako, karena wudu tidak seperti solat di setiap sisinya dan tidak pula seperti sodako di setiap sisinya. Sebab jika kita katakan tentang kebatilan bagian ria yang datang tiba-tiba lalu dilakukan pengulangan terhadap bagian itu, maka tidak ada dampaknya. Karena mengulang basuhan anggota wudu tidak menggugurkan wudu meskipun dikerjakan secara sengaja. Berbeda dengan solat yang jika salah satu bagiannya seperti ruku atau sujud diulang tanpa ada sebab syar'i, maka solatnya menjadi gugur. Jika sesudah membasuh kedua tangan dia kembali membasuh wajah, maka wudunya tidak gugur. Jika sudah sujud dia kembali ruku, maka solatnya gugur. Jadi begini, wudu apabila terjadi riya di dalam wudu, misalnya di bagian mencuci tangan setelah cuci muka, cuci tangan kan, riya di situ sampai akhir, tentu di situ akan terjadi apa? Kebatilan. Nah, apakah wudunya tadi harus diulangi dari awal atau cukup mulai dari cuci tangan saja? Menurut Syekh Utsaimin mulai dari cuci tangan itu di mana terjadinya riya. Karena bisa dipisahkan. Bedanya dengan solat itu tidak bisa mengulangi bagian jumlah rakaatnya. Misalnya dia riya di waktu ruku nih. Gara-gara dia riya di waktu ruku, begitu sujud pertama dia ruku lagi. Boleh nggak? Nggak boleh. Terus apa yang dilakukan? Dia lawan tuh riya supaya sholatnya tidak rusak. Begitu. Ya, tentunya wudu ini adalah salah satu ibadah yang ada kaitan eratnya dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat dan tawaf. Maka perlu diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini penjelasan aja contohnya. Lihat di hadis berikutnya. Ada yang bisa ulangi enggak? Saya tanya. Kalau riya itu terjadi pada awal ibadah, dasar ibadah, apakah ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Jika seorang melakukan ibadah di awalnya karena Allah, tapi datang tiba-tiba riya, apakah ibadahnya itu batal? Dirinci. Seringkasannya, kalau dia melawan, maka ibadahnya tidak mudarat. Karena dasarnya dia beribadah karena Allah, tapi datang riya, kemudian dia lawan, maka ibadahnya tetap sah dan tidak bermudarat. Jika yang kedua keadaannya, jika dia menikmati, maka ibadah tersebut batil. Awalnya riya, awalnya ikhlas, akhirnya apa? Riya. Ini merusak ibadah itu sendiri. Itu pun jika ibadah itu tidak bisa dipisah-pisah. Seperti sholat 4 rakaat, 2 rakaat karena Allah, 2 rakaat karena manusia, itu tidak bisa. Jika ibadah itu bisa dipisah-pisahkan, ya dilakukan bertahap. Misalnya bersedekah tadi, sedekah pertama karena Allah, sedekah kedua karena manusia, maka sedekah pertama diterima dan sedekah kedua tidak. Ya, itu dia perinciannya.
halaman 108. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Rawahul Bukhari. Barang siapa meninggal dunia sementara dia berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan, maka dia pasti masuk surga, masuk neraka. Dia pasti masuk apa? Neraka. Antum perhatikan dulu hadisnya ya. Perhatikan baik-baik lafadznya. Lafadz hadis itu dakhalan nar. Perhatikan akhir hadis. Di situ kata kerja lampau. Kata kerja lampau atau kata kerja yang akan datang? Lampau itu. Kalau diterjemahkan secara harfiah, secara letterlek, dakhala artinya sudah masuk neraka. Di sini Nabi SAW menggunakan kata kerja lampau untuk kejadian yang akan datang. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah sebuah kepastian. Hikmahnya apa? Kepastian. Apa yang pasti di sini? Yaitu siapa yang mati dalam keadaan masih meminta kepada selain Allah sebagai tandingan Allah, maka pasti dia masuk neraka. Yang belajar bahasa Arab, perhatikan kaidah ini, bahwa kata kerja lampau kalau digunakan untuk kejadian yang akan datang akan menunjukkan sebuah kepastian. Maka diperhatikan juga lafaz hadisnya ya. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man. Apa arti man? Barang siapa. Barang siapa yang dimaksud adalah merupakan kalimat syarat yang bersifat umum untuk laki-laki maupun perempuan. Artinya siapa saja, ya, mau laki-laki, mau perempuan, mau pejabat, mau rakyat, mau orang miskin, mau orang kaya, mau kakek-kakek, mau pemuda, apabila dia berdoa kepada selain Allah lalu mati, gitu maksudnya, pasti masuk neraka. Maka Nabi menggunakan kata man. Kemudian sabda beliau, yad'u min dunillahi niddan, yang berarti sementara dia berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan. Artinya mengambil tandingan bagi Allah dalam berdoa, baik berupa doa ibadah atau doa permohonan. Apa itu doa ibadah? Apa itu doa permohonan? Nanti kita akan jelaskan. Perhatikan dulu di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang pasti masuk neraka tersebut adalah orang yang berdoa kepada selain Allah. Kenapa tidak disebut ruku sujud aja? Atau ibadah secara umum saja, meskipun di dalam riwayat, di dalam nas-nas lain sering juga disebut ibadah. Tetapi kita juga sering mendengar berdoa. Jawabannya adalah karena pada hakikatnya kebanyakan kesyirikan yang dilakukan oleh manusia terjadi pada doa. Kita tidak pernah tuh mendapat riwayat bahwa Abu Lahab ruku dan sujud di hadapan Lata dan Manat dan Uzza dan Manat. Yang sering kita dapatkan mereka berdoa kepada Allah melalui Lata, Uzza dan Manat.
Demikian juga yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Mereka berbuat syirik dalam bentuk apa? Doa. Itu menunjukkan aglabiyah, kebanyakan perkara syirik yang terjadi adalah dalam urusan doa. Dan doa itu ada dua macam. Pertama doaul ibadah, yang kedua doaul mas'alah. Apa doa ibadah? Doa ibadah seperti puasa, sholat, dan lain-lain. Antum ketika ruku, sujud, berpuasa, bayar zakat, itu doa, namanya doa apa? Doaul ibadah. Jika seorang sholat atau puasa, berarti secara otomatis dia berdoa kepada Rabbnya supaya dia mengampuni dosa-dosanya, menyelamatkannya dari siksaannya, dan memberinya apa yang dipinta. Hal ini berlaku untuk dasar solat, sebagaimana solat juga mengandung doa ditilik dari lafaz-lafaznya. Hal ini ditunjukkan firman Allah, dan Rabb kalian berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Antum lihat di Quran antum, surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 60. Antum lihat lafadznya. Perhatikan lafadznya dulu. Situ tidak dibawakan lafadznya. Ayat 60. Surat ini memiliki dua nama ya. Pertama Al-Mu'min, kedua Ghafir. Surat ini punya dua nama. Pertama Mu'min, kedua Ghafir. Perhatikan pada lafaz wa qala rabbukum ud'uni. Mohonlah kepadaku, berdoalah kepadaku. Nah, ketika Allah menyebutkan kata doa selanjutnya, Allah ganti dengan nama ibadah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Allah tidak menggunakan an du'ai. Tidak. Kenapa? Karena doa itu ada yang bersifat doaul ibadah. Doa apa? Doaul ibadah. Jadi antum duduk di majelis ilmu ini, antum berniat karena Allah Subhanahu wa taala, antum sedang berdoa dengan doa yang mana nih? Doaul ibadah. Seorang menikah karena Allah Subhanahu wa taala, dia sedang berdoa dengan doa apa? Doaul ibadah. Jadi amal-amal perbuatan yang diridhoi dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dicintainya namanya doaul ibadah. Allah menjadikan doa sebagai ibadah. Semua jenis dalam hal ini adalah syirik. Maksudnya kalau disandarkan kepada selain Allah, dalam doa ini semuanya syirik. Bahkan dalam ucapan pun ada doaul ibadah, seperti mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah tidak boleh kita ucapkan kepada selain Allah. Misalnya alhamdulillah fulanin, tidak boleh. Alhamdulillah Ibrahim, alhamdulillah Muhammad, itu tidak boleh. Kenapa? Karena alhamdu itu adalah kata pujian yang mencakup pujian yang sangat sempurna, dan itu hanya bagi Allah saja. Ya. Jenis doaul ibadah ini tidak boleh satupun darinya diberikan kepada selain Allah. Kalau sudah diberikan kepada selain Allah, maka terjadilah perbuatan syirik.
Lalu bagaimana kalau seorang itu ruku di hadapan orang tuanya karena sebagai penghormatan, bukan karena beribadah? Jawabannya, kalau dia jahil maka dia ma'dzur. Dia diberi apa? Uzur. Karena sebagian orang minta ampun sama orang tuanya sampai cium kaki di bawah karena surga di telapak kaki ibu. Bukan begitu juga. Surga di telapak kaki ibu. Ibu itu sendiri adalah pintu surga. Kenapa harus kakinya yang dicium? Kan ada keningnya yang dicium. Ya. Tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau sujudnya karena takwil, karena tidak tahu, maka dia tidak disebut musyrik, tapi dia disebut keliru. Sebagaimana kejadian Mu'adz bin Jabal waktu dia pulang dari Syam atau dari Yaman, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung sujud. Alasan beliau, tadi kami melihat di orang-orang Romawi ketika mereka muliakan pemimpin mereka, mereka sujud, maka engkau lebih layak mendapatkan sujud ini wahai Rasulullah. Rasulullah SAW pun menjelaskan kepada Mu'adz bahwa kalau saja boleh aku menyuruh orang sujud kepada orang lain, kusuruh para wanita sujud kepada suaminya. Mu'adz tidak dikafirkan di situ. Karena apa? Karena dia keliru dan takwil. Sama seperti seorang sujud kepada orang tuanya dengan anggapan begitulah cara menghormati orang tua. Nah, itu tidak benar. Kemudian lanjut di poin kedua ya, ana ringkas saja. Poin kedua, doaul mas'alah atau doa permohonan, meminta. Ya. Yang tidak semuanya merupakan syirik, tapi mesti ada rincian. Tidak semua syirik kalau yang ini. Saya meminta sama antum, tolong ambilkan saya air minum, dan antum mampu. Itu namanya doaul mas'alah. Minta namanya. Apa namanya? Minta. Apakah itu syirik? Tidak. Karena antum mampu melakukannya. Coba saya suruh antum, tolong carikan buat saya pintu ke surga. Di mana tempatnya? Bawakan kuncinya ke sini. Kunci yang hakiki, bukan amal, kunci yang hakiki. Dan itu masuk dalam perbuatan apa? Syirik. Kenapa? Karena antum tidak mampu. Atau turunkan hujan, meminta kepada selain Allah. Seorang meminta kepada temannya, tolong dong turunkan hujan. Mampu nggak manusia turunkan hujan? Tidak mampu. Atau tolong tumbuhkan di sini pohon-pohon apalah biar sejuk gitu. Maka permintaan ini permintaan yang berbentuk syirik. Bahkan syiriknya dalam tauhid rububiyah. Perhatikan di situ. Jika makhluk mempunyai kemampuan untuk hal itu, maka tidak disebut syirik. Sebagai contoh perkataan engkau, beri aku minum, kepada orang yang memang bisa memberimu minum. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Di sini undangan itu dalam bahasa doa ad-da'wah. Ya. Dakwah itu diambil dari kata apa? Doa. Bahasa Arabnya undangan apa? Da'watun. Du'aun. Doa. Ya. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah dari mereka itu, yaitu mereka yang diundang. Jika ada orang miskin mengulurkan tangan seraya berkata, beri aku rezeki, maka itu bukan merupakan syirik, sebagaimana firman Allah di atas. Tapi jika makhluk meminta sesuatu di luar kesanggupannya, ya, dan hanya Allah yang mempunyai kesanggupan itu, maka permohonannya itu merupakan kesyirikan yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Tolong berikan aku hujan, misalnya begitu, maka itu keluar dari Islam.
Tidak ada yang mampu turunkan hujan selain Allah. Atau tolong ciptakan buat aku seorang anak, misal begitu, kepada seorang, maka itu perbuatan syirik. Itu yang disebut dengan ad-du'a'u al-mas'alah. Baik, kesimpulan. Doa ada dua. Yang pertama doaul ibadah. Doaul ibadah ini semua bentuk ibadah, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Kalau ibadahnya mahdhah, tidak boleh sama sekali diberikan kepada selain Allah. Ibadah murni maksudnya, sama sekali tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Doa yang kedua doaul mas'alah, doa permohonan. Dan permohonan ini tidak semua terjadi kesyirikan kepadanya apabila ditujukan kepada selain Allah. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya adalah apabila yang dimintai itu mampu mewujudkan permintaan kita, maka itu tidak syirik. Kalau dia tidak mampu, maka itu perbuatan syirik. Faham kan? Ya, itu ringkasannya. Ya, kalau dia tidak mampu mewujudkan permohonan kita, maka permohonan kita tersebut disebut perbuatan syirik. Dan orang yang tidak mampu menunaikan hajat kita itu ada beberapa keadaan. Pertama, orangnya telah mati, seperti orang minta kepada kuburan. Yang kedua, orangnya ada, orangnya hidup, tapi dia tidak mendengar kita waktu kita ucapkan. Dia tidak mendengar kita waktu kita ucapkan. Yang ketiga, orangnya hadir dan dia dengar ucapan kita, tapi yang kita minta tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah. Maka meminta pada tiga keadaan ini jatuh pada perbuatan syirik. Yang pertama tadi apa? Meminta pada orang yang mati. Ya, hatta meminta garam sama orang mati ya tidak mampu dia. Yang kedua, meminta kepada orang hidup tapi tidak ada di hadapan kita, atau dalam keadaan lain dia jauh dari kita, tidak mendengar kita. Yang ketiga, orangnya ada, dia mendengar kita, tapi yang kita minta kepadanya tidak ada yang sanggup memberikan kecuali Allah. Maka pada tiga keadaan ini jatuh pada perbuatan syirik. Ini keadaan orang yang meminta kepada selain Allah. Ada keadaan berikutnya, keadaan keempat, dan ini tidak syirik tapi sia-sia. Meminta sesuatu kepada orang. Meminta sesuatu kepada orang. Pada umumnya sesuatu ini mampu diberikan oleh orang lain kepada kita. Mampu dia lakukan. Misalnya mengangkat karung beras misalnya. Ya kan? Mengangkat karung beras yang ukuran 50 kilo. Ya ada sebagian orang mampu memikul itu. Tapi kita minta bantuan sama aki-aki umur 80 tahun. Pak, tolong angkatin tuh beras 50 kilo. Padahal ada yang kuat ini. Permintaan seperti ini bisa jatuh pada dosa atau sia-sia. Ya. Walaupun tidak berbuat syirik. Begitu ikhwah. Atau meminta kepada orang miskin yang pada umumnya orang kaya bisa memberikan permintaan itu, manusia juga bisa beri. Tapi kitanya minta sama orang miskin.
Datang ke orang miskin, tolong dong kasih saya beras 50 kilo, padahal dia miskin nih. Kalau kita minta sama orang kaya, ya diberi, mampu diberi oleh manusia. Tapi dia minta kepada orang miskin. Nah ini sama halnya berbuat sia-sia. Nah ini mengenai du'a'u atau meminta. Penjelasan berikutnya, masih panjang nih penjelasan kita. Jadi masih mengenai hadis tadi ya, man mata. Yang dimaksud sabda Rasulullah SAW, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan, barang siapa yang meninggal dunia sementara dia berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan. Tandingan di sini ialah tandingan dalam ibadah, bukan tandingan dalam permohonan. Sebab adapun tandingan dalam permohonan, tandingan di sini ialah tandingan dalam ibadah. Adapun tandingan dalam permohonan mesti ada rincian seperti yang sudah dijelaskan di atas. Tadi sudah dijelaskan. Namun yang perlu disayangkan, di sebagian negara Islam ada orang-orang yang beranggapan bahwa fulan yang sudah dikubur, yang tinggal tulang belulang dan terbujur di perut bumi, bisa mendatangkan manfaat dan mudarat seperti kita singgung tadi, atau dapat memberi keturunan kepada orang yang tidak mempunyai keturunan. Padahal orang yang meninggal pun belum tentu dapat anak, ya kan? Atau belum tentu dia orang kaya. Yang demikian ini dan kita berlindung kepada Allah dari hal itu merupakan syirik besar yang mengeluarkan seorang dari agamanya. Pengakuan terhadap hal ini lebih berbahaya daripada pengakuan terhadap minum khamar, zina, homoseks, karena itu merupakan pengakuan terhadap kekufuran, bukan hanya sekadar pengakuan terhadap kefasikan, yaitu mengakui seorang bisa mendatangkan mudarat dan manfaat setelah dia mati. Ini adalah pengakuan yang sangat-sangat buruk. Lihat hari ini orang sewa bis berziarah ke Jawa Timur, Jawa Tengah untuk pergi berziarah kubur dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah melalui para wali. Ini hakikatnya perbuatan syirik, dan dosa ini lebih besar daripada zina, minum khamar dan LGBT. Kenapa? Karena pelakunya melakukan hal itu bukan dengan syahwat, tapi dengan tujuan ingin membuat tandingan bagi Allah dalam masalah apa? Ibadah dan doa. Sedangkan orang yang berbuat zina, dia melakukan itu karena ada dorongan apa? Syahwat. Karena ada dorongan syahwat, ada penunjang. Sekarang ada nggak orang pergi ke kuburan karena dia syahwat sama kuburan? Karena dia berhasrat kepada kuburan? Tidak ada, kecuali tujuan yang sudah disebutkan tadi, yaitu ingin membuat tandingan bagi Allah dalam doa dan ibadah. Maka mereka telah melakukan keburukan yang besar. Oleh karenanya ancamannya adalah dakhalan nar, pasti masuk neraka. Orang kalau sebutkan kayak gini, ngeri juga mereka dengar. Ini ustadz neraka begitu ya. Ya kenyataannya begitu gimana? Ya Nabi SAW yang menyebutkan demikian. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, kepada tandingan Allah, Nabi mengatakan dakhalan nar. Kita hanya terjemahkan, pasti masuk nerakanya Nabi yang mengatakan. Nah kalau anda tidak mau masuk neraka, tinggalkan perbuatan itu, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan berdoa kepada kuburan, meminta kepada orang mati, tinggalkan. Karena apa manfaatnya? Orang mati itu orang sudah mati. Orang yang meminta kepada orang mati itu, dia ingin memposisikan dirinya sama dengan Allah dalam satu keadaan. Kenapa orang meminta kepada kuburan itu dosanya lebih besar daripada pezina? Karena orang yang meminta kepada kuburan itu, dia mengambil salah satu hak Allah. Bukan hanya
memberikan hak Allah kepada orang lain, tapi dianya sendiri mengambil salah satu hak Allah. Apa itu? Penentuan hukum bagi orang yang telah mati, surga atau nerakanya, selamat atau tidaknya, hanya siapa yang boleh? Hanya Allah. Ada kiai mati atau ustadz mati, boleh nggak kita katakan dia pasti selamat? Nggak boleh. Kenapa? Karena yang boleh mengatakan itu hanya Allah. Atau ada seorang preman mati nih, tapi muslim, preman atau mantan preman mati, dia sakit di rumah sakit. Ternyata di rumah sakit kita tidak tahu dia bertobat, dia sholat dalam berbaringnya itu, lalu dia mati. Orang-orang katakan pasti masuk neraka. Boleh nggak? Nggak boleh, karena itu hak Allah. Nah, orang yang meminta ke kuburan itu seakan-akan mengatakan orang-orang ini sudah pasti selamat. Kata siapa? Apa selamat? Orang mengatakan Al-Quran porno. Ada kiai ya mengatakan Al-Quran itu porno, lalu dia mati, kita katakan dia selamat. Selamat dari mana? Lalu kuburannya dijadikan tempat tawasul untuk berdoa-doa. Nah, orang-orang meminta ke kuburan itu ingin memposisikan dirinya sebagai Tuhan kedua di dalam menentukan balasan bagi orang yang mati. Ini anehnya orang-orang ini. Kalau kita menentukan balasan secara umum seperti kita katakan tadi, siapa saja, kan kita tidak menyebutkan individu nih, siapa saja yang berbuat syirik pasti masuk neraka. Nah, mereka menentukan orang sudah pasti masuk surga. Aneh kan? Aneh. Sampai ada Habib dialog sama Habib lain di dalam kubur. Ini error nih kepala Habib nih. Error. Hang gitu ya. Kalau komputer itu sudah rusak. Ya. Orang seharusnya ke kuburan untuk ingat mati, dia ngelawak di kuburan, ngobrol sama orang yang mati. Nah, orang yang ke kuburan, saya pernah menjelaskan sebelumnya, ada beberapa keadaan. Pertama, yang datang ziarah kubur karena ingin mendoakan kebaikan buat orang di kubur. Ini sunnah hukumnya. Kita datang nih, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun wa nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kita doa itu masuk kubur, lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah penghuni kubur, rahmatilah dia. Ini yang dianjurkan. Kita tidak mengharamkan orang ziarah kubur, dan ini yang dianjurkan. Keadaan yang kedua, datang ke kuburan minta langsung kepada penghuni kubur. Wahai fulan, tolong berikan aku rezeki. Bukan kepada Allah dia minta nih, tapi kepada fulan. Maka ini syirik besar. Keadaan yang ketiga, yaitu dia meminta kepada Allah tapi melalui perantara kubur. Yang kedua tadi kan beda, langsung minta kepada kuburnya. Yang ketiga ini mintanya kepada Allah tapi melalui perantara kubur. Ini jenis syiriknya Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Mughir, Rabi'ah, kemudian teman-temannya, antek-antek orang kufur. Mereka melakukan kesyirikan jenis yang ketiga ini, menjadikan orang soleh sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Keadaan yang keempat ini yang kacau. Dia tidak meminta ke kuburan, dia tidak menjadikan penghuni kubur itu sebagai perantara antara dia dengan Allah, tetapi dia memanfaatkan kesunyian kubur itu sebagai tempat berdoa. Karena kalau doa di masjid banyak orang, di kubur aja yang sepi nih, doa dia di sana. Tapi minta sama Allah. Perbuatan ini bid'ah. Perbuatan apa? Bid'ah. Ya. Dia tidak minta kepada kuburan siapapun. Pokoknya dia pergi pemakaman mana saja, yang penting sunyi. Dia minta sama Allah di sana. Nah, ini perbuatan bid'ah. Ini tidak boleh. Berarti yang boleh poin pertama dong. Datang ke sana, doakan kebaikan buat orang mati, bawa salam, ya. Dan itu akan mendatangkan pahala buat kita. Itu yang dianjurkan Nabi SAW. Fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarahilah kubur, karena kubur itu mengingatkan kematian. Supaya kita tidak ingat AWW aja, ke kuburan. Supaya kita tidak ingat harta, jabatan, kedudukan dan seterusnya.
Maka sekali-kali kalau antum lewat kubur, mampir sejenak meskipun 2-3 menit, ya, untuk mengingat mati. Ya, jangan meminta kepada orang mati. Nah, sekira cukup poin materi yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pertemuan kita pada pertemuan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini pertanyaan kapan ini? Pertanyaan lama. Nah, ada pertanyaan? Fadhal, fadhal akhi. Terkait riya. Ya, nah. Syahwat tadi, Ustaz. Ya. Kiat-kiat seperti apa untuk kita menghindarinya? Barakallahu fikum. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 2 hal pokok yang menjadi penawar daripada riya dan teman-temannya tadi. Poin yang pertama, saya ringkas ya dari perkataan Ibnul Qayyim. Poin pertama, kita harus ingat bahwa yang membalas amal kita hanya Allah. Yang balas amal kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ketika kita beribadah, Allahu Akbar, kita berpikir agar dipuji manusia. Pertanyaan kita dalam hati, bisa nggak kita membalas amal kita, memberi pahala gitu? Nggak bisa. Itu penangkal pertama. Yang kedua, kita harus yakin bahwa amal kita dihisab oleh Allah saja. Hanya dihisab oleh apa? Oleh siapa? Oleh Allah. Tidak ada manusia yang peduli dengan amal kita nanti di hari kiamat. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semua orang sibuk dengan amalnya sendiri. Yang menghisab amal kita adalah Allah. Itu 2 poin yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian di antara hal yang harus diperhatikan agar kita terhindar dari riya, sum'ah dan seterusnya, kita harus menghadirkan ruh ibadah. Ruh ibadah itu ada 3. Kita harus menghadirkan dalam hati kita ruhnya ibadah, karena kita beribadah itu harus memiliki ruh. Yang pertama cinta kepada Allah. Syukur. Coba ketika antum dengar azan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada enggak terbetik di hati kita rindu sama Allah, ingin segera bertemu di tempat sholat? Itu harus dilatih itu. Terus hadirkan rasa cinta itu, karena itu yang mendorong kita untuk semangat ikhlas. Yang kedua adalah berharap hanya kepada Allah. Yang kedua, berharap hanya kepada Allah. Yang ketiga, menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Jadi takut itu ikhwan fiddin azani Allah wa yakum, bukan hanya takut dari berbuat dosa, tapi di sana ada takut yang lebih tinggi derajatnya, yaitu takut amal kita ditolak. Sebagaimana Allah katakan dalam suratul Mu'minun, sifat penduduk surga yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang sedang melakukan kebaikan yang sedang mereka lakukan, hati mereka bergetar takut kepada Allah. Kenapa? Karena takut amalnya ditolak, disebabkan mereka akan dikembalikan kepada Allah. Inilah 3 ruh ibadah. Siapa yang berhasil mengumpulkan ini, insya Allah keikhlasan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Mana dalilnya? Dalilnya suratul Fatihah. Inti suratul Fatihah di mana, ikhwan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertanyaan kita, kenapa tidak ditaruh di awal? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa ditaruh di tengah?
Jawabannya kita tidak akan mencapai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebelum ada 3 perkara tadi. Maka di awal suratul Fatihah Allah menjelaskan perkara-perkara yang menumbuhkan 3 rasa tadi. Supaya kita cinta kepada Allah, kita dituntut untuk memujinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang terpuji wajib dicintai. Itu rahasia daripada kandungan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Coba antum puji istri antum. Karena benci apa karena cinta? Iya enggak? Istri antum masak nih, udah asin, ada asamnya lagi. Ini permen nano-nano tuh masakan. Tapi kita tetap memuji karena cinta. Woi, masakanmu istriku spesial banget. Nggak ada di warung Padang, nggak ada di warteg. Memang nggak laku. Tapi tetap dipuji. Kenapa? Karena dia dicintai oleh suaminya. Nah, Allah tidak memiliki sifat kekurangan. Kita disuruh memujinya bukan sekedar puji, tapi untuk tumbuh di hati kita apa? Rasa mencintainya. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya tidak perlu terjemahkan ya. Saya sebutkan apa yang tersirat, bukan yang tersurat. Rahasia daripada Ar-Rahman Ar-Rahim agar tumbuh di hati kita berharap hanya kepada Dia yang maha luas rahmatnya. Bukankah ketika kita susah, kita tidak memiliki apa-apa, selalu terarah hati ini kepada tetangga yang paling kaya dan paling baik, iya enggak? Untuk hutang atau yang lainnya, iya enggak? Kenapa itu tidak ditujukan kepada Allah yang lebih kaya dan lebih baik daripada semuanya? Yang ketiga, agar hati ini takut kepada Allah, kita dikabarkan oleh Allah bahwa Dia itu Malik Yaumiddin, yang menghisap amal kita hanya Allah. Sehingga itu akan tumbuh rasa takut, jangan-jangan amal kita ditolak. Kalau 3 hal ini muncul dalam hati kita, maka benarlah pengakuan kita iyyaka na'budu. Dan iyyaka na'budu itu artinya keikhlasan yang paling murni. Kenapa? Karena susunan kalimatnya seharusnya diletakkan di belakang, Allah kedepankan. Iyyaka itu seharusnya diletakkan na'budu iyyaka, seharusnya begitu. Secara susunan bahasa, na'budu iyyaka seharusnya begitu. Tapi kenapa Allah dahulukan iyyaka baru na'budu? Agar tergambar dan memunculkan faedah bahwa ibadah kita ini murni hanya untuk Allah. Berarti akan hilang riya, akan hilang sum'ah, akan hilang ujub, akan hilang ini dan itu. Kenapa? Karena sudah ada iyyaka na'budu. Dan tidak mungkin kita sampai ke derajat ini. Kata Ibnul Qayyim, kita tidak mungkin sampai ke derajat iyyaka na'budu sampai kita mendahului dulu tadi cinta, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Fiqih Asmaul Husna. Ada lagi? Ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan semua nih. Anak kira bukan pertanyaan. Ustaz, saat kita dapat hadiah dari seseorang, ucapan apa yang tepat? Masya Allah ataukah Alhamdulillah? Khawatir muncul syirik, syukran. Ucapkan terima kasih, syukran kepada orang tersebut setelah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Atau kalau orang tersebut baik, kita sebut Masya Allah, engkau ini baik. Kita sudah sebut apa? Masya Allah, agar dia tidak terkena ain juga. Kalau antum lihat orang baik, jangan lupa sebut Masya Allah. Nanti kalau dia kena ain, habislah dia. Ya. Beberapa hari yang lalu ada ibu-ibu posting di Facebook, anaknya 5-5-nya mati tanpa ada penyakit. Diperiksa di dokter, tidak ada penyakit. Ya. Kemudian ditelusuri bahwa di Facebook itu anak-anaknya yang masih perempuan-perempuan cantik kecil itu, dia selalu posting fotonya. Dan kena ain bahaya, tidak disebut Masya Allah. Hati-hati ya. Demikian juga melihat orang yang berbuat baik kepada kita. Jangan lupa memuji Allah dulu baru berterima kasih kepadanya. Ana mau bertanya, apa amalan sebagai anak untuk orang tua yang sudah meninggal? Apakah mengirim doa seperti membaca surat Al-Fatihah itu sampai amalannya?
Nah, untuk anak yang telah meninggal orang tuanya, apapun amal perbuatan yang dilakukannya, insya Allah dirasakan kebaikannya oleh orang tuanya. Wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Kata Allah, manusia itu tidak mendapatkan kecuali sesuai dengan hasil usahanya. Kata Imam Syafi'i, anaknya hasil usahanya. Kok? Anaknya itu adalah hasil usahanya. Maka oleh sebab itu, wahai anak-anak yang telah meninggal orang tuanya, teruslah berbuat baik. Apalagi ada perbuatan baik yang dikhususkan buat orang tuanya yang telah diizinkan oleh syariat. Seperti kalau antum sudah haji, pergi hajikan. Atau antum sudah umroh, pergi umrohkan. Itu diizinkan oleh syariat. Atau melakukan kurban untuk antum sendiri, tetapi memasukkan nama orang tua juga di dalam kurban itu untuk meraih pahala. Asalkan jangan beli binatang khusus buat orang tua yang meninggal dunia, tapi dia ikut serta dalam binatang yang kita sembelih. Terutama doa yang paling tajam. Bakti kepada orang tua yang paling besar setelah dia meninggal adalah doa. Demi Allah, boleh jadi baktinya seorang setelah orang tuanya meninggal lebih besar pahalanya daripada waktu orang tuanya masih hidup. Kenapa? Mungkin saja ketika dia berbakti pada saat orang tuanya hidup, dia ingin dipuji oleh saudara-saudaranya, oleh paman-pamannya. Sekarang ketika dia berdoa, siapa yang melihat? Siapa yang memuji dia? Siapa yang menyanjung dia? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah berdoa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Ini diantara baktinya seorang anak kepada orang tuanya. Apakah baca Al-Fatihah juga sampai? Baca Quran 30 juz itu insya Allah sampai, kalau anaknya yang membacakan. Adapun kalau orang lain yang membacakan, menurut mazhab Hambali sampai, tapi tidak seperti praktek yang dilakukan oleh kita ini dalam mazhab Hambali. Kalau mazhab maksud Imam Ahmad itu baca masing-masing di rumah, bukan ngumpulin orang di satu rumah. Lalu perkataan Imam Ahmad itu dijadikan sebagai dalil bolehnya baca Quran rame-rame untuk orang mati. Kalau anda ikhlas membacakan Quran untuk orang yang mati, tidak usah datang nyusahin orang yang sedang mati, keluarga lagi susah. Lalu datang ke sana, pulang bawa satu ember jajan gitu, atau satu kresek plastik. Yang paling mempan bacaannya dalam bacaan siapa? Anaknya. Dan jangan khususkan Al-Fatihah saja, kecuali anda hanya bisa surat Al-Fatihah saja, itu tidak masalah. Baca semua Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan pahala bacaan anda kepada orang tua anda. Dan ini sudah menjadi pendapat yang telah disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i. Ustaz, di zaman apa ini? Di zaman sekarang ini, di zaman gadget sekarang ini, apakah termasuk riya apabila kita pasang status di WA, di info kajian sunnah dengan tujuan supaya tetangga saudara kita mengetahui majelis ilmu kita berbeda dengan mereka yang masih bid'ah? Bukan riya, itu namanya dakwah. Bagus itu. Kalau tujuan untuk dakwah, maka itu bagus. Lakian juga kalau mau infokan sesuatu, nah mungkin kita tutup pakai cadar, nah mungkin kan. Harus di media, tempat-tempat umum. Ustadz, jika kita bicara tentang ibadah kepada teman tanpa bermaksud riak, keceplosan ngomong, saya mendoakan kamu di sholat malam saya, apakah itu termasuk riak? Tidak. Kalau itu sekedar keceplosan. Tapi kalau bisa dihindari. Tapi terkadang lidah kita ini, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk, dia akan mengabarkan. Tanpa kita berniat pun dia akan mengabarkan terkadang. Karena seorang penyair mengatakan walisanul mar'i miftahu qalbi. Ya, lidah seorang itu adalah kunci bagi hatinya. Kita tidak tahu nih amal orang ini apa, tapi ketika dia bicara kita bisa simpulkan, ini orang ini pasti begini nih keadaannya. Iya kan? Gitu. Tapi orang yang berbicara hindari,
keinginan ingin dipuji manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, kalau keluar dari tema begini. Nah ini sudah begini nih, keluar dari tema. Ustadz, saya pernah dengar penghambaan kepada manusia. Mohon penjelasan dan contohnya. Ini bukan keluar dari tema, ini masih berkaitan dengan tema. Penghambaan kepada manusia, kalau yang dimaksud adalah perbudakan. Ya, perbudakan ada. Kalau terjadi perangan kita dapat budak, dia jadi hamba sahaya. Nah, ini tidak syirik. Dan ini boleh. Tapi kalau penghambaan kepada manusia sampai menjadikan manusia tersebut kedudukannya sama seperti Tuhan Allah, maka dia jatuh dalam perbuatan syirik. Dan yang dijadikan penghambaan tersebut, dia jatuh juga dalam perbuatan syirik, bahkan dia jadi togut. Jadi apa? Togut. Bahkan hambanya tersebut juga togut. Togut dari sisi melampaui batas di dalam menyikapi manusia. Ada nggak orang seperti itu di zaman ini? Ada. Apalagi di daerah-daerah agama orang-orang Hindu yang menghambakan diri kepada manusia. Bahkan sekarang di India itu sudah ada dewa Donald Trump. Ya, hambanya Donald Trump. Ada manusia seperti itu. Ya, di Indonesia ada, tetapi setengah hamba manusia. Ya kan? Pokoknya apa yang diperbuatnya sesuai dengan keinginan orang yang ditakutinya. Ini berbahaya, mengantarkan kepada penghambaan diri kepada selain Allah. Bagaimana jika meminta izin pada yang sudah meninggal? Ya, misal seorang anak akan menikah, datang ke makam. Tidak perlu ngapain minta izin ke sana. Nikah aja. Yes, dia sudah tidak bisa mendengarkan. Innaka la tusmi'ul mauta. Wahai Muhammad, kau tidak dapat memperdengarkan orang mati. Itu Nabi. Terus yang anak ini Nabi apa siapa? Iya. Nggak perlu. Kalau nikah aja. Nggak perlu alay dan lebay kayak gitu. Ya. Terus ada ikhwani, mak, saya mau nikah lagi untuk ketiga kalinya. Datang lagi sama orang tuanya. Nggak perlu. Nikah aja. Ya. Atau mau kerja misalnya. Saya harus tinggalkan daerahku untuk pergi kerja ke Jakarta. Dia minta izin dulu sama orang tua. Tidak perlu. Antum minta izin sama Allah Subhanahu wa taala dalam salat istikharah. Itu dia. Bagi ikhwan maupun akhwat yang jomblo ini, yang mau nikah nih, tidak perlu datang ke kuburan orang tua. Ya, apalagi yang didatangi bukan kuburan orang tuanya, kuburan wali songo dan wali songong. Ada nggak wali songong? Ada. Wali yang mengatakan Al-Quran porno itu songong namanya. Ya, terlalu sombong dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.